Saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Bella dengan diagnosa medis adalah gangguan citra tubuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Suster. Selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Laila Anjani, biasa dipanggil Suster Anjani. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Bella, Sus. Senang dipanggil Bella. Oh, senangnya dipanggil Bella ya, Bu. Iya. Bagaimana kabar Ibu Bella saat ini? Alhamdulillah baik, Sus. Alhamdulillah baik ya, Bu. Kalau keluhan Ibu yang rasakan saat ini tuh apa aja sih, Bu? Saya merasa malu, Sus, dengan diri saya sendiri. Karena saya merasa bingung bagaimana cara merawat dan membesarkan anak-anak saya. Sedangkan suami saya sudah meninggal dan saya dengan keadaan saya yang cacat seperti ini, saya bingung bagaimana caranya, Sus. Baik Ibu Caca, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang apa yang Ibu rasakan saat ini? Ibu maunya di mana? Di sini aja, Sus. Oke, di sini ya Bu. Berapa lama Bu kira-kira? 10 sampai 15 menit bisa, Sus. Oh bisa Bu. Jadi kita mulai 10 sampai 15 menit ya Bu. Iya, Sus. Baik Ibu, saya perawat Anjani. Sekarang Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu kepada saya sekitar 10 sampai 15 menit. Saya akan merawat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengalami bencana dan kehilangan tangan kiri Ibu ya Bu? Saya sedih, Sus, malu. Terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan yang saya alami sekarang ini. Terlebih lagi tangan saya tidak dapat saya gunakan seperti biasanya. Kemudian apa sih Bu yang Ibu lakukan ketika perasaan Ibu perasaannya bersalah gitu dan putus asa itu? Saya hanya bisa menangis, Sus, menangis dan ikhlas menerima semua ini. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri dan berteriak ketika melihatnya dan mengingat kejadian itu. Maaf Ibu, sebelumnya sekarang Ibu kan hanya memiliki satu tangan ya Bu yang berfungsi dan dapat Ibu gunakan dengan baik. Apa yang dapat Ibu lakukan atau yang ingin Ibu lakukan hanya dengan satu tangan Ibu yang Ibu miliki sekarang? Jujur, Sus, saya ingin sekali melakukan aktivitas seperti biasanya, meskipun sekarang saya hanya memiliki satu tangan. Oh, baiklah Bu, begini, Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan satunya lagi sebelah kirinya sudah tidak berfungsi ya Bu dengan baik, tapi tangan sebelah kanan Ibu kan masih bisa untuk digunakan, melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga kan telapak kaki Ibu bisa Ibu gunakan dengan baik ya Bu. Iya, Sus, terkadang saya mencoba untuk melatih tangan saya dan melakukan kegiatan dengan tangan kanan saya. Tapi tetap saja saya merasa bahwa saya memang tidak berguna lagi di dunia ini. Saya mengerti Ibu, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk melatihnya sendiri. Sekarang saya ajarkan bagaimana Ibu bisa tetap beraktivitas meskipun dengan menggunakan tangan Ibu yang masih dapat digunakan dengan baik, yaitu di sebelah kanan ya Bu. Ibu dulu sebelum mengalami bencana ini dan kehilangan tangan Ibu, apa saja kegiatan dan aktivitas yang sering Ibu lakukan di rumah? Dulu kan saya guru, Sus. Paling sebelum berangkat mengajar, saya siapkan anak-anak saya sarapan dan bersih-bersih rumah juga. Sekarang kita akan mencoba menggunakan sapu ya Bu, tapi kita hanya mencontohkan saja, nanti baru yang benerannya. Nah, tangan Ibu pegang seperti megang sapu Bu, seperti ini ya, lalu diayunkan Bu perlahan. Anggap saja Ibu sebagai menyapu beneran ya Bu. Yes, Iya. Nah, sekarang giliran Ibu mencobanya dengan menggunakan sapu beneran ya Bu. Tapi Ibu sambil duduk aja sih Pak, tidak apa-apa, tidak usah berdiri. Iya, baiklah Ibu. Iya, bagus sekali Bu.
sering-sering dilatih ya Bu. Baik sus. Bagaimana Ibu perasaannya setelah berbincang-bincang kepada saya dan lakukan latihan hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih baik dan lega rasanya sus. Kalau begitu, sekarang Ibu coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan hari ini, Bu. Tadi saya mencoba untuk menggenggamkan tangan saya sekuat mungkin dan saya juga mencoba untuk menyapu, memegang gagang sapu dan menyapu. Betul. Baik sekali Ibu. Ternyata Ibu masih mengingatnya ya Bu. Yes, Baiklah Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, Ibu bisa dapat melatihnya di rumah sendiri dan mencoba melakukannya sendiri di rumah Bu. baik sus, nanti akan saya coba di rumah. Ibu, saya akan kembali lagi besok ke sini dan melatih Ibu beberapa cara untuk mengkoordinasikan anggota-anggota tubuh Ibu yang lain dan melatihnya dengan kegiatan yang lainnya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik Ibu, maunya jam berapa kira-kira? Jam 10 apakah bisa sus? Baiklah Ibu, besok Ibu akan bertemu saya kembali pada jam 10 pagi ya Bu, ke rumah Ibu. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Baik sus. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Saya perawat Bella. Sesuai dengan kontrak perawat Anjani kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Sus. Baik. Tapi apa sebelumnya yang kemarin dilatih oleh perawat Anjani sudah Ibu lakukan di rumah? Sudah saya coba, tetapi tetap saja saya merasa tidak berguna sama sekali karena yang saya lakukan hanya kegiatan-kegiatan yang ringan saja. Saya sangat sedih dan kecewa dengan diri saya sendiri ketika melihat anak saya yang masih membutuhkan saya dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari Sus. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang-bincang dan mengajarkan Ibu bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan lainnya ya Ibu, dan mengkoordinasikan bagian tubuh Ibu yang lain. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya Sus, saya bersedia. Nah, bagaimana kalau di sini saja ya Bu? Dan waktunya sekitar 15 menit Bu. Iya Sus. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih membaik Bu? Alhamdulillah sudah membaik, tapi saya masih merasa membebani di pikiran saya Sus. Kira-kira apa itu Bu? Saya masih merasa kurang leluasa dalam melakukan aktivitas saya sehari-hari dengan satu tangan saya, apalagi ketika saya mengangkat barang-barang yang begitu banyak Sus. Seperti itu ya Ibu. Begini saja Bu, misalnya ketika Ibu ingin mengangkat barang-barang yang begitu banyak, Ibu dapat meminta bantuan dengan orang-orang di sekitar Ibu, menaikkan ke atas kepala Ibu dan bisa menggunakan tangan kanan Ibu untuk menjaganya agar barang di atas kepala Ibu itu tidak jatuh Bu. Nanti ketika Ibu ingin menurunkan barang tersebut, Ibu dapat meletakkan barang tersebut di tempat yang sedikit lebih tinggi atau Ibu sedikit lebih jongkok atau meminta bantuan untuk menurunkan barang yang Ibu bawa. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya? Ini Ibu, saya akan menaruh barang, mohon maaf ya Ibu sebelumnya, di atas kepala Ibu. Ibu bisa menjaganya menggunakan tangan kanan Ibu. Nah, tangan kanan Ibu itu digunakan agar tetap menjaga keseimbangan barang atau agar menjaga barang tersebut tidak jatuh dari kepala Ibu. Kemudian jika Ibu ingin menurunkan barang tersebut, Ibu bisa mencari tempat yang sejajar, lebih tinggi, atau Ibu bisa jongkok Bu. Misalnya ini Bu, ditaruh di meja bisa. Nah, Yesus. nah iya baik. Oke, seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu, sekarang Ibu dapat melakukannya. Cara ini Ibu bisa gunakan ketika Ibu akan membawa barang yang banyak atau barang-barang lainnya. Yesus. Nah, sekarang kira-kira kegiatan atau pekerjaan apa nih yang ingin Ibu lakukan ke depannya?
Untuk sekarang ini saya ingin merawat anak-anak saya saja sus, untuk melakukan tugasnya sebagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik. Wah, lumayan banyak ya kegiatan-kegiatan ibu yang bisa dilakukan setiap harinya. Mulai dari sekarang, ibu dapat melakukan semua kegiatan yang ibu sebutkan tadi. Tapi jika ibu merasa lelah atau tidak mampu untuk melakukannya, ibu dapat meminta bantuan keluarga atau tetangga. Mungkin ada kegiatan lain yang ingin ibu lakukan ke depannya selain kegiatan-kegiatan yang ibu sebutkan tadi. Ya sus, siapa sih yang tidak ingin melakukan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang normal seperti orang lain pada umumnya. Saya ingin meneruskan usaha saya untuk berjualan di toko sus. Alhamdulillah, rencana ibu bagus sekali. Jika keinginannya seperti itu, saya doakan agar selalu lancar kegiatannya ya, ibu. Amin sus. Bagaimana perasaan ibu hari ini setelah berbincang dengan saya? Dan tadi ibu sudah mencoba melatih tangan ibu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah, saya sudah paham sekali dan senang sekali. Bahkan saya tidak sabar ingin mencoba dan melakukan kegiatan ini sus. Bagus sekali, baiklah ibu. Tapi apa ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang telah kita diskusikan tadi? Hari ini yang dilakukan kegiatannya itu meletakkan barang supaya tidak jatuh, dan juga mengajarkan untuk berusaha melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal seperti biasanya sus. Bagus sekali ibu, ternyata ibu sudah memahami dengan baik apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri dan terima kasih untuk waktunya. Saya mendoakan agar ibu selalu sehat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya ya ibu. Jangan lupa tetap berlatih ya bu. Amin, terima kasih banyak ya sus. Kalau begitu saya pamit ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.